Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di e-learning PT STHOK Robotika Indonesia. Eh, Bersama saya Wisnu Aji sebagai mentor 3D Design. Kali ini saya akan menjelaskan atau membawakan materi tentang import 3D object dengan menggunakan elemen 3D di After Effects. Oke, kita langsung aja menuju ke aplikasinya. Di sini kita akan menggunakan efek dari video copilot yaitu elemen. Yang dimana di situ kita bisa mengedit atau membuat objek 3D seperti itu ya. Sebelum itu kita buat new solid dulu. Teman-teman bisa di bagian kiri bawah sini klik kanan, habis itu klik new. Setelah itu klik ada solid, nah diklik aja. Nah di sini teman-teman bisa pilih warnanya ya, cuman di sini bebas teman-teman mau warna apa aja karena nggak terlalu ngaruh ya. Teman-teman klik OK. Nah di bagian efek dan preset di sini teman-teman bisa klik elemen. Nah di sini ada elemen dari video copilot, atau teman-teman bisa pergi ke bagian efek kiri sini, ada namanya video copilot di sini ya. Nanti ini bakalan muncul elemen. Oke. Setelah itu teman-teman bisa drag atau klik 2 kali atau drag kayak gini ya. Setelah itu bakalan muncul di bagian efek kontrol. Nah di bagian sini efek kontrol itu bagian dari elemen 3D atau dari elemen ini ya. Nah teman-teman di sini ada beberapa bagian, ada bagian scene interface, terus ada group. Ini bagiannya ada masing-masing fungsinya. Untuk sekarang kita fokus ke bagian scene interface. Teman-teman bisa klik di scene setup. Terus di bagian kiri atas ada namanya import. Nah, teman-teman jika ingin menambahkan atau memasukkan objek 3D atau file yang berformat .obj, itu bisa menggunakan elemen 3D ini. Itu caranya seperti ini ya. Teman-teman bisa klik import. Setelah itu teman-teman pilih nih filenya, file .obj nya ada di mana nih ya kan. Setelah itu kita pakai bahan yang ini, jadi formatnya itu bisa .obj, atau teman-teman bisa lihat di sini formatnya ya, 3D object. Sini ada obj, ada 3D, ada Cinema 4D juga. Nah, kita klik open. Nah untuk di sini teman-teman di bagian preference importnya teman-teman bisa memilih sendiri ya, mau memakai standar shader atau physical shader itu ya. Di sini saya coba menggunakan physical shader. Kita coba pakai standar shader. Oke. Setelah itu klik OK aja. Nah, dia secara otomatis akan menambah objek tersebut di sini. Nah, Mas ini suaranya ganggu Mas? Biasa aja Mas. Biasa aja. Oke. Baik, setelah kita import, ini bakalan muncul 3D object di bagian preview sini ya. Teman-teman bisa lihat di bagian edit di sini. Nah, di bagian transform di sini teman-teman bisa mengatur scale-nya atau posisinya. Misalnya kalau scale-nya, nah di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, seperti ini ya. Nah, misalnya kalau kita coba ini kita hapus dulu ya. Kita coba pakai import, kita pakai yang formatnya physical shader. Standard shader. Kita coba pakai physical shader, klik OK. Nah seperti ini ya, beda ya tadi ya.
Jadi bedanya tuh dari standar shader dan physical shader tuh seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Nah seperti ini tadi, kita coba ubah scale-nya. Misalnya teman-teman posisinya pengen pas di tengah kayak gini ya, nah bisa kayak gini. Misalnya teman-teman pengen agak dirotasi nih posisinya, di sini X, Y, Z nih, teman-teman bisa ubah rotasinya mau gimana. Misalnya ini kan kayak gini miring nih, teman-teman bisa ubah jadi lurus kayak gini misalnya. Nah kita misalnya jadi pengen lurus kayak gini. Nah misalnya kalau teman-teman ngerasa udah cukup, teman-teman bisa langsung klik OK aja nih di bagian sini. Nah otomatis dia bakalan muncul 3D objeknya ya. Nah di sini kan istilahnya walaupun kita gerakin, dia masih bentuknya masih 2D nih, maksudnya masih berbentuk nggak 3 dimensi kan, nggak seperti yang di bagian elemen. Nah caranya teman-teman bisa menambahkan kamera dengan klik kanan terus klik bagian new, itu ada namanya kamera. Nah teman-teman bisa langsung klik OK aja. Nah cara pakai kamera teman-teman bisa di bagian, lihat bagian tools di paling kiri atas itu ada namanya orbit around. Nah teman-teman bisa pakai itu, habis itu bisa teman-teman drag. Nah terus misalnya teman-teman mau ngubah dari bentuk rotasinya, misalnya pengen kegeser nih, teman-teman bisa menggunakan shortcut C. Nah misalnya kayak gini, teman-teman bisa geser, atau misalnya kayak gini teman-teman bisa zoom in zoom out seperti itu ya, kayak scale. Atau ini untuk rotasi seperti ini ya. Jadi teman-teman tinggal menggunakan shortcut C aja untuk lebih memudahkan teman-teman. Nah misalnya di sini kan agak gelap nih, teman-teman bisa juga menambahkan light atau lampu ya. Caranya sama, klik kanan, klik new, terus ada namanya light, klik OK. Dengan mode standar ini kita bisa menambahkan efek dari lightnya. Jika udah, teman-teman bisa langsung klik OK. Nah di sini ya. Nah jadi bedanya physical shader dengan standar itu, jika di standar kita bisa ngatur cahayanya seperti ini ya. Misalnya teman-teman mau agak turunin nih rotasi ininya, nah seperti ini. Misalnya kameranya nah misalnya kita buat fit aja. Nah misalnya teman-teman mau dari sini, nah kamera ini lighting ini bisa kita atur. Misalnya dari sini ke atas, ke bawah. Nah seperti ini. Misalnya teman-teman nggak mau nih mas ribet pakai spotlight, teman-teman bisa hapus. Teman-teman mungkin bisa menggunakan yang physical tadi ya, atau kalau nggak mau pakai ini juga nggak apa-apa, cuman nggak pakai lighting juga nggak apa-apa. Itu bebas teman-teman ya, mau kayak gimana. Misalnya mau kita langsung animasikan nih, misalnya kita animasikan dari segi kameranya ya, dari segi perspektifnya. Jadi di kamera tuh ada namanya orientation sama POI atau point of interest. Jadi dari dua ini kita bisa hidupin keyframe-nya atau stopwatch-nya, gambar stopwatch-nya kita tekan ya. Nah setelah itu misalnya di detik ketiga kita
pengen gerakin movement dari kiri kanan atau sebaliknya, teman-teman bisa pakai shortcut C untuk mengubah tampilan kameranya, misalnya seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa menggunakan ketiga ini. Misalnya teman-teman bingung kan, bisa menggunakan tiga ini, yaitu point of interest, position, sama orientasi. Tinggal teman-teman ubah aja, misalnya mau kayak gini bentuknya. Nah, jadi bentuknya akan seperti ini ya. Nah, seperti itu. Baik, sekian materi dari import objek 3D menggunakan elemen 3D di After Effects. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.